Jumpa lagi dengan saya Nelson Gotip dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap pagi. Kita masih dalam perenungan kita, masih sambung yang kemarin, tapi sebelumnya kita angkat pujian dulu, menghibur dan memberi pujian bagi Tuhan. Gembala baik bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentramani, mengalir dalam sungai kasihku. Kuasa damai jelang bening. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentramani, mengalir dalam sungai kasih-Mu. Kuasa damai jelang bening. Kuasa damai jelang bening. Oke, kita lanjut lagi. Sukacita meluap-luap luar biasa. Baik saudara, Anda jumpa lagi dengan saya. Saya belum keluar dari sini. Kita masih ada di dalam Roma pasal 6 ayat 23 yang sekali lagi saya baca menyatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita kembali lagi saudara, bahwa Allah datang dengan cara Allah untuk menawarkan anugerah hidup kekal. Jadi seringkali kembali lagi saya ingatkan bahwa orang mengukur Allah dengan otaknya. Saudara, saya mau kasih tahu, siapapun Anda, otakmu terlalu kecil untuk menilai Allah, dan otakmu terlalu kecil untuk memasukkan Allah dalam pikiranmu. Allah hanya bisa dapat dimengerti, Allah hanya bisa dapat dipahami, Allah bisa dapat dilihat lewat kebenaran firman Allah. Di luar daripada kebenaran firman Allah, saya mau kasih tahu Anda sedang memahami Allah yang salah. Karena itu sepanjang Anda menilai Allah dengan pikiran Anda, dan Anda berkata Allah orang Kristen itu begini-begini, jadi manusia menangis lapar. Ya memang dia maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu sanggup melakukan apa saja. Kalau Allah kita, Allah maha kuasa, tidak sanggup melakukan apa saja, termasuk menganugerahkan hidup kekal kepada saudara, dia bukan Allah yang luar biasa. Dia Allah yang biasa-biasa aja kali. Saudara, kita lihat Allah yang luar biasa adalah Allah yang sanggup melakukan sesuatu melampaui pikiran saudara dan saya. Kalau Allah kita sanggup melakukan hal-hal yang melampaui pikiran kita, dia benar-benar Allah. Tapi kalau Allah yang hanya dapat melakukan sesuatu yang masuk di dalam akal kita, apa besarnya Allah dari saudara? Saudara lebih besar dari Allah. Seringkali pikiran orang lebih besar daripada Allah. Pikiran manusia merasa lebih kuat, lebih hebat daripada Allah. Padahal otakmu itu Allah yang bentuk. Alkitab bilang kita dilahirkan ditenun. Bayangkan ya, otak saudara ditenun oleh Allah.
Rambut saudara dan saya yang sudah habis ini itu ditenun oleh Allah. Apa yang saudara punya, yang saya punya dalam tubuh ini, itu hasil tenunan Allah. Beda dengan kain ini. Kain ini bukan kain tenunan. Ini batik. Batik tenunan beda dengan batik yang datangnya dari mesin. Nah, mesin cetak, dia kasih masuk, dia langsung cetak. Seret, jadi keluar begitu warnanya. Tapi saudara, ketika orang batik itu ditenun menjadi warna seperti ini, dia harus menggunakan berbagai macam jenis benang yang warna-warni untuk memadukannya menjadi satu seni yang bernilai tinggi. Saudara dan saya adalah satu seni Allah atau karya Allah yang bernilai tinggi. Karya teragungnya Allah untuk dunia ini adalah kita. Saudara dan saya unik dan Allah taruh otak kita. Beda orang dengan binatang. Binatang punya otak tapi nggak bisa berpikir. Saudara dan saya punya otak tapi bisa berpikir. Nah, itu bedanya, saudara. Lihat uniknya, dan kita bisa berpikir yang berbeda-beda dengan pikiran kita yang berbeda-beda. Dan itu adalah kasih karunia Allah juga buat saudara dan saya. Aduh, luar biasa sekali. Pahami Allah yang benar deh, supaya kita nggak salah dalam memahami Tuhan dalam hidup ini. Jadi kita perhatikan baik-baik. Jadi ini yang Allah lakukan. Dia vonis upah dari dosa maut, tetapi dia menawarkan anugerah hidup kekal. Sorga ditawarkan secara cuma-cuma. Dan hanya Allah yang bisa melakukan itu. Di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau Yesus tidak mengorbankan dirinya, kalau Yesus tidak mau rela datang menjadi manusia, menjadi sama dengan kita manusia, dalam kelemahan kita dia menanggung dosa kita di kayu salib. Kalau dia tidak rela melakukan itu semua, saudara dan saya kehilangan kasih karunia Allah. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita rela melepaskan haknya sebagai manusia. Itu dicatat secara detail, secara jelas di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8, bahkan sampai ayat 11. Apa yang Yesus lakukan? Dia meninggalkan kesetaraannya sebagai milik yang harus dipertahankan, mengosongkan dirinya menjadi manusia, turun lebih rendah dari manusia menjadi hamba. Sebagai hamba dia taat, itu sebabnya dia memanggil Allah Bapaknya, karena dia melepaskan hak sebagai Allah dan dia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dalam kondisi sebagai manusia, dia merendahkan diri, dia taat sebagai hamba, taat sampai mati di kayu salib. Inilah yang Yesus lakukan untuk akhirnya Allah menawarkan anugerah hidup kekal kepada saudara dan saya. Kalau Yesus tidak rela melepaskan haknya sebagai Allah dan dia mau menjadi manusia, saudara dan saya tidak punya hak untuk menerima anugerah Allah. Tapi karena Yesus mau melepaskan haknya, dia mau melepaskan segalanya, kekuasaannya, kemuliaannya yang setara dengan Bapaknya. Dia mau meninggalkannya di surga dan dia menurunkan derajatnya. Dia rendah, begitu rendah. Dia melepaskan semua hak-haknya dan dia mau menjadi manusia, datang dalam kelemahan seperti kita, mengalami proses kelahiran seperti manusia, menjalani kehidupan seperti manusia, berada di tengah lingkungan dosa, tetapi dia tidak berdosa karena dia tidak berasal dari dunia ini. Itu kelebihan dari Yesus yang adalah Allah kita yang kita percayai. Dialah yang memberikan kasih karunia ini, karena kasih karunia tersedia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di luar Yesus Tuhan kita tidak akan pernah ada yang namanya anugerah. Anda cari anugerah di luar, yang Anda akan dapat adalah kebinasaan kekal yang sudah dikatakan di atas, di ayat di bagian A-nya dalam pasal 3 ayat pasal 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Di luar Kristus yang hanya Anda temukan adalah hukuman untuk selama-lamanya di lautan api. Tetapi di dalam Kristus Anda dan saya memperoleh apa? Hidup kekal selama-lamanya. Surga diberikan secara gratis kepada setiap orang hanya karena pemberian
Allah. Surga itu bukan hasil usaha, surga itu bukan hasil kerja keras kita, tetapi surga diperoleh karena anugerah Allah semata-mata kepada saudara dan saya. Begitu saudara dan saya menerima tawaran anugerah Allah, saudara dan saya memperoleh anugerah hidup kekal. Saudara dan saya memperoleh surga yang mulia secara cuma-cuma. Karena itu jangan tunggu lama. Hari ini Anda mengambil keputusan dari penjelasan-penjelasan saya, dari pasal 1 sampai pasal 6, Anda ambil keputusan, sadari dosamu, datang kepada Kristus, datang kepada Dia mengaku dosamu, dan mengundang Yesus. Hadirkan Dia. Tuhan, ini aku. Dalam keberdosaanku, dalam ketidakberdayaanku, aku percaya sungguh apa yang Engkau kerjakan di atas kayu salib buat aku. Engkau sudah mengampuni dosaku. Engkau sudah mengerjakan segala sesuatu untuk membenarkanku lewat penebusan dan pengampunanmu. Hari ini saya buka hati saya. Saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Masuk hati dalam hati saya. Jadikan saya anakmu. Saya percaya saya pasti milikmu. Anda berdoa demikian, Anda menjadi milik Allah, Anda menerima kasih karunia Allah, Anda memperoleh hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berjumpa lagi dengan saya besok pagi. Tuhan Yesus dipermuliakan, saudara dan saya tentunya pasti diberkati.